Assalamualaikum, ini buket merah putih saya. Mau tahu cara buatnya? Yuk ikuti videonya ya. Nah, pertama ini busanya saya bungkus pakai kardus seperti ini ya. Jadi saya letakkan di bagian atasnya, kemudian kardusnya saya kasih lebih panjang seperti ini supaya nanti bisa dibuat pegangannya. Ini saya menggunakan lem tembak seperti ini ya untuk menempelkannya. Kalau teman-teman gak ada lem seperti ini, teman-teman bisa menggunakan lakban saja, cuman harus keliling gak gitu ya ngelakbannya supaya kuat. Selanjutnya di sini bunganya saya patahkan dulu. Saya potong-potong dulu seperti ini supaya nanti mudah merangkainya. Karena kalau langsung satu tangkai merangkainya susah ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini sudah dipotong seperti ini, kita bisa rapikan sendiri bagaimana rangkaiannya. Ini saya rangkai seperti ini saja ya teman-teman, terserah kita mau dirangkai seperti apa. Dan ini bunganya warna putih, sengaja saya buat karena akan saya buat buket merah putih seperti tadi. Jadi ini saya pakai bunga putih semuanya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan kain spun bun, saya lipat seperti ini, kemudian saya kasih isolatif bagian bawahnya. Nah, seperti di video ya teman-teman cara buatnya. Kemudian di sini saya tempelkan di ujungnya seperti ini. Ini sebagai pengganti kertas tisu ya teman-teman. Kalau pakai kertas spun bun ini harganya lebih murah seperti itu. Jadi saya menggunakan kertas seperti ini. Selanjutnya saya juga menggunakan kain spun bun seperti ini ya teman-teman. Untuk layer pertamanya ini saya potongnya itu disesuaikan saja dengan buketnya ya teman-teman. Jadi saya tidak kasih ukuran berapa. Jadi kita sesuaikan saja dengan buketnya, baru kita potong seperti itu teman-teman. Kemudian kita lem seperti ini untuk bagian belakangnya. Lanjut lagi di sini untuk bagian sampingnya ya. Kita buat seperti ini. Untuk ukurannya juga ini saya potongnya saya sesuaikan saja dengan bunganya ya teman-teman supaya kelihatan lebih tinggi dari bunganya itu aja. Jadi potongannya disesuaikan saja. Dan sebelah sini juga saya kasih seperti ini ya. Jadi yang pertama tadi satu layer saja, kemudian bagian kanan kiri kita potong dengan ukuran yang sama. Berikutnya lagi ini saya potong lagi sisanya. Nah, ini saya buat untuk samping sebelah sininya ya. Dia agak ke depan. Kalau pakai kain spun bun ini tuh isolatifnya itu harus rada panjang ya teman-teman ya. Karena dia itu kurang lengket kalau di kain seperti ini. Jadi harus memanjang seperti ini. Nah, ini sudah seperti ini hasilnya. Lanjut di sini saya juga menggunakan kertas cello ya. Ini saya pakai yang warna putih. Ini bukan putih murni tapi putih krem ya teman-teman. Kemudian saya bagi dua tadi tuh. Lanjut bagian sebelahnya saya bagi dua lagi seperti ini. Nah, ini ukurannya juga kita sesuaikan saja dengan buketnya ya. Ini kita coba dulu bagi dua seperti ini apakah cukup. Nah, ternyata cukup ya teman-teman. Jadi di sini saya bagi dua saja. Nah, langsung kita buat untuk bagian belakangnya. Ini bagian belakang sengaja nggak saya lipat ya teman-teman. Ini langsung saja saya tempel seperti ini. Bagian sebelahnya juga sama, tidak saya lipat, saya tempelkan seperti ini saja.
Lanjut lagi, ini tadi potongan sebelahnya ya, dan saya sudah potong seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, menyesuaikan saja dengan buketnya. Jadi tadi tuh saya bagi dua, kemudian masih ada sisa sedikit seperti itu teman-teman. Nah sebelah sini juga saya kasih sama ukurannya ini ya. Berikutnya lagi, bagiannya ini saya bagi dua seperti yang tadi. Dan kita ukur lagi aja teman-teman, mau dipotong seberapa, kira-kira aja. Nah, kalau sudah dikira-kira gitu baru kita potong. Nah, ini melipatnya saya seperti ini ya teman-teman, seperti huruf S. Kemudian dikasih isolatif dulu supaya tidak lepas. Nah, inilah saya letakkan di bagian samping. Bagian sebelah sini juga lipatannya sama ya. Jadi untuk bagian sampingnya saya lipatnya seperti ini. Ini sisanya tadi saya bagi dua. Saya letakkan di bagian sebelah sini. Lanjut lagi, nih tadi kan masih ada sisa yang potongan layer kedua tadi, saya bagi dua juga untuk menutup lagi di bagian depan sini ya teman-teman. Nah, jadi saya letakkan di bagian sini. Jadi untuk kertas cellonya ini saya hanya satu lembar saja ya teman-teman. Kemudian ini ada sisa potongan, saya letakkan di sini. Nah, untuk menutup bagian belakangnya ini ya teman-teman ya. Kemudian kita lem saja seperti ini. Selanjutnya ini ada, saya memakai kain spunbun lagi. Ini potongan tadi yang untuk di samping itu. Nah, ini sisanya saya letakkan di bagian depan sini, sekaligus nanti akan jadi roknya ini ya, untuk buketnya teman-teman ya. Nah, bagian sebelah sini juga kita buat seperti ini. Dan kita kasih isolatif panjang seperti ini biar dia nempel sampai belakang. Selanjutnya saya kasih isolatif keliling sampai belakang seperti ini supaya dia lebih kuat. Nah, lanjut di sini saya menggunakan pita Jepang ya teman-teman. Karena pita satin saya habis yang warna putih, yang adanya pita Jepang, jadi ya saya pakai ini saja. Nah, ini saya kasih lem dulu bagian belakang tadi, kemudian bagian samping dan bagian depannya saya juga kasih lem supaya lebih kuat. Berikutnya kita bentuk pita dulu. Ini bentuk pita seperti ini saja, langsung kita kasih lem. Nah, kita tempel di sini. Di sini kasih lem dulu, baru ditempel. Nah, ini
ini sudah jadi seperti ini. Saya tambahkan pitanya satu lagi supaya kelihatan lebih bervolume gitu ya. Jadi saya tambahkan lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Caranya sama seperti ini lipatnya. Dan kita kasih lem. Nah, ini udah jadi seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal tempel saja untuk pitanya ini. Kemudian ujungnya kita gunting seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman cara buatnya, mudah kan? Selamat mencoba.